Kuota tahun berapa? Ini total kuota tahun ini di UPN ya, kita buka angka cantik. Oke. Lokasi tes. Yang penting jangan sampai salah klik. Apanya Pak? Ada nggak sih nilai minimal UTBK untuk bisa lolos di prodi tertentu? Misalkan halo teman-teman kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur, ketemu lagi di podcast Bela Negara. Lama banget ya kita udah nggak produksi podcast, tapi alhamdulillah sekarang kita aktif lagi menyapa teman-teman di podcast kali ini. Dan di pertemuan kali ini nih, kita mau ngobrolin tentang sesuatu hal atau topik yang lagi happening banget di kalangan adik-adik calon mahasiswa baru. Dan kalau ngomongin ini tuh adik-adik suka pada deg-degan gitu ya, apalagi kalau bukan tentang seleksi penerimaan atau seleksi penerimaan jalur masuk ke UPN Veteran Jawa Timur. Nah, saya di sini udah ditemenin sama dua cowok ganteng yang kompeten banget kalau diajak ngobrol tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru di UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan kenalkan ke adik-adik. Di sini ada Pak Oki dan juga Mas Wahyu. Selamat siang Pak Oki. Selamat siang Mas Wahyu. Nah, adik-adik, Pak Oki ini adalah Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru UPN Veteran Jawa Timur. Dan kalau Mas Wahyu ini adalah Koordinator Selebriti ya Mas? Ya, selebriti. Selebriti itu singkatan apa? Keren. Ya intinya koordinator seleksi. Koordinator seleksi dan evaluasi. Oke, siap. Gimana nih tentang ini seleksi penerimaan UPN Veteran Jawa Timur? Animonya tahun ini dibanding tahun yang kemarin, Pak Oki? Ya, baik. Untuk animo tahun ini itu sangat luar biasa ya. Ada peningkatan sekitar 10 hingga 20%. Wow. Dari tahun lalu itu hanya sebesar 11.000, sekarang itu hampir 14.000. Hampir 14.000. Ini untuk yang jalur apa, Pak? Ini untuk yang jalur SNMPTN. SNMPTN. Oke, sebelum masuk bahas tentang SNMPTN atau dan yang lain-lain, jalur seleksi di UPN Veteran Jawa Timur atau jalur masuknya, Pak, itu apa aja, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dona. Untuk jalur masuk seperti pada umumnya, itu ada 3 jalur. Jadi yang pertama adalah jalur SNMPTN atau kepanjangannya dari Seleksi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedua jalur SBMPTN, jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri yang dilaksanakan sepenuhnya oleh UPN Veteran Jawa Timur. Nah, berarti yang udah terlaksana sekarang ini jalur jadi yang sudah terlaksana adalah jalur SNMPTN. SNMPTN Pak ya. Seleksi nasional yang udah selesai ya Pak ya. Sekarang tahapannya apa sih? Belum selesai. Masih tahap seleksi. Masih seleksi ya, untuk pilihan pertama. Untuk pilihan pertama. Ya. Pilihan keduanya? Pilihan keduanya nanti setelah pilihan pertama sudah kita seleksi. Oke, terus kapan nih Pak diumumin? Udah pada deg-degan. Untuk yang pilihan pertama itu sesuai dari jadwal dari LTMPT itu tanggal 18 besok lusa. Oke. Jumat. Kemudian untuk yang pilihan kedua ini nanti akan kita seleksi tanggal 23 atau 24. Dan hasilnya dan bisa hasil dilihat? Pengumuman itu bisa dilihat tanggal 29 Maret. 29 Maret ya Pak. Semoga nih adik-adik semuanya yang ya utamanya yang milih pilihan satu ya Pak, Veteran Jawa Timur. Mudah-mudahan deh semuanya ya sesuai dengan harapan gitu ya Pak, bisa gabung jadi keluarga besar kita di UPN Veteran Jawa Timur. Nah Pak, itu tentang SNM berarti kan adik-adik ini perjuangannya udah selesai lah Pak ya, tesnya mempersiapkannya mulai dari apa aja dokumennya Pak yang disiapkan? Dokumennya itu kemarin? Nilai akademik, nilai rapot itu, kemudian sama prestasi. Ada. Berarti semua kan udah dilakukan sama adik-adik. Ya. Berarti sekarang masuk ke jalur yang kedua tadi ya Pak? Ya. SBMPTN. Nah, boleh Pak diceritakan tentang mekanisme daftar SBMPTN ini gimana? Mas Wahyu mungkin? Ya, mekanisme jadwalnya mungkin
lebih jelasnya ya bisa di-download di portal LTMPT, ya, portal LTMPT. Kemudian kalau kuota untuk SBMPTN ini lumayan besar ya, 2000-an ya, 200-an ya. Nah, tinggal daftar saja di LTMPT sesuai dengan jadwalnya, kemudian mengikuti tes, memilih prodi yang diinginkan. 2 prodi dalam satu universitas, misalnya nih di UPN nih. Misalkan di ya, UPN. di UPN nih, pilihan satunya teknik informatika, ya. Pilihan keduanya di sistem informasi, ya. Itu boleh. Boleh. Boleh Kalau seperti itu. campuran, satunya Campuran, saintek, satu sosum, boleh kah? Boleh. Selama di prodi itu boleh, maksudnya di prodi itu menerima, Mensyaratkan, ya? ya. Menerima syarat yang syaratkan itu. Bidang SMA-nya. Bidang SMA-nya. Berarti beda-beda ya Pak, masing-masing kampus? Beda-beda. Atau masing-masing prodi? Masing-masing Syarat asal prodi SMA? syaratnya beda. Terutama yang saintek itu diutamakan asal bidangnya itu dari IPA. Ataupun mungkin ada beberapa prodi dari saintek itu yang mensyaratkan semua bidang, baik itu IPA, IPS maupun bahasa. Nah, untuk lihat detail informasinya syarat masing-masing prodi di mana Pak aksesnya? Kalau di UPN ini di PPMB, Pak. PPMB, websitenya Mas, sebutkan Mas. PPMB, ya, ppmb.upnjatim.ac.id. Oke, sip. Mantap, lengkap ya di sana ya. Lengkap Oke. sekali. Terus tadi nyambung lagi yang tentang daftar SBMPTN ya. Ya. Kalau ngomongin kuota dari tahun ini dibandingkan tahun lalu tadi Kuota bertambah? pasti bertambah. Tambah ya kuota ya? Kuota tahun Berapa? ini total kuota tahun ini di UPN, ya, kita buka angka cantik. Ya. apa ya? 5.555, Iya. betul ya? Wih, itu semuanya ya? Untuk Semua jalur? Semua Semua total. jalur. Semua 5.000. 3 jalur itu. 3 jalur itu 5.555. Wih, cakep. Ya, sedangkan untuk SBMPTN. SBMPTN sendiri sekitar 2.200-an. 2000 lebih besar atau lebih Lebih besar. kecil dari Yang dibanding pasti SNM? lebih besar. Lebih besar karena besar ada ya? Yang tahun kenaikan kemarin tuh total. yang tahun kemarin itu sekitar 2.100. Heeh. Yang sekarang itu 2.232. Wih, berarti peluangnya lebih gede nih. Iya. Ya, Kan? pastinya. Ya, peluangnya lebih gede. Yuk. Coba. Join. Segera daftar. Segera daftar. Oh ya, mengingatkan lagi sepertinya jadwal untuk akun LTMPT yang SBMPTN besok loh, Pak, tanggal 17 Maret. Terakhir Buat akun buat itu akun. Buat akun mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 15 April kalau nggak salah. untuk buat akunnya Pak. Ya, buat akunnya 17 Maret. Oh, ya. Oh, Untuk buat akunnya 17 Maret. Mulai 17 Maret ya. buat akun SBMPTN kalau tidak salah tadi Coba kita buka dulu nih Oke nih, LTMPT-nya Untuk jadwalnya. daftarnya itu tanggal 23 Maret sampai dengan 15 April. Sebelum daftar berarti kan create akun dulu ya Pak? Ya, Harus harus kita. buat akun. Harus punya akun dulu. Tanggal berapa Mas? cek deh, cek. Cek LTMPT. Karena adik-adik ini juga sebenarnya infonya itu udah tertera jelas ya di Kalau LTMPT. dari LTMPT ini registrasi akun 14 Februari sampai 17 Maret. Oh berarti Nanti terakhir besok. Maret terakhir besok. Terakhir besok. Tapi ini yang biasanya registrasi ini tuh sekolahnya ya Pak? Registrasi akun atau masing-masing Siswanya. Siswa sendiri. Ya, harus siswa sendiri. Tuh, adik-adik besok terakhir ya untuk registrasi akun LTMPT ya, untuk SBMPTN ya. Oke, terus setelah itu, setelah daftar akun, ngapain aja? Langsung ya. Untuk setelah daftar akun itu biasanya disuruh login ya dari akun yang sudah ada, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data. Setelah memilih menu verifikasi dan validasi data, kemudian memilih menu pendaftaran UTBK. Setelah menu pendaftaran UTBK, silakan memilih prodi yang akan dituju, baru nanti menerima bukti nomor pendaftaran itu baru bisa mengikuti tes UTBK. Nah, lokasi tesnya itu Pak, misalkan nih, saya mau daftar di UPN, berarti apakah saya lokasi UTBK-nya harus di UPN atau boleh
di Tidak tempat lain? harus. Tidak harus ya? Ya, tidak harus. Jadi biasanya lokasi UTBK didasarkan dari lokasi Domisili. lokasi domisili atau tempat tinggal. Jadi adik-adik yang di luar Pulau Jawa nggak perlu repot-repot datang ke Jawa Timur ya Pak? Nggak perlu harus ke Pulau Jawa, tetap di lokasi masing-masing. Nanti dilihat saja lokasi penentuan universitas mana itu dari LTMPT yang akan menentukan. Oke. Lokasi tes. Yang penting jangan sampai salah klik Apanya Pak? lokasi untuk penentuan tesnya, karena tahun kemarin itu kebanyakan ada yang salah klik. Contohnya mereka itu memilih UPN Veteran Jawa Timur, tetapi ternyata mereka memilih klik UPN VJ Jakarta. Oh. Nah, hati-hati di situ. Ya, karena UPN VJT dengan UPN VJ itu beda. Kalau kita UPN VJT. Nah, itu. UPN VJT, UPN Veteran Jawa Timur ya. Jangan sampai salah ya. Salah lokasi atau salah pemilihan prodi itu sangat kasihan banget Pak. Bener. Udah milih Jakarta berarti dia harus datang ke sana ya Pak. Iya. Nggak bisa diedit kalau udah daftar. Bisa. Karena sudah terrecord. Oke, siap. Ya. Terus ngomongin lagi soal UTBK nih. Adik-adik itu biasanya suka pada nanya di kolom nge-DM IG-nya kita gitu ya, nanya ada nggak sih nilai minimal UTBK untuk bisa lolos di prodi tertentu. Misalkan nih prodi manajemen di UPN itu nilai minimal UTBK-nya itu berapa sih supaya bisa lolos? Kalau nilai itu dinamis. Jadi ketika periode itu katakanlah nilainya rata-rata di atas 600 semuanya, maka otomatis kan batas bawahnya juga naik. Gitu. Nah kalau pada periode itu sedikit lebih turun, maka kesempatannya juga yang di bawah 500, di bawah 600 juga pasti dapat kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi tidak bisa kita apakah prediksi kalau tahun lalu 600 lalu maka tahun ini 600 ya. Tidak bisa seperti. Tidak bisa ya. Jadi ya tergantung peserta saat itu nilai secara keseluruhan. Betul ya. Sekali. Oke, gitu adik-adik. Maka belajarlah dengan dia. Yang penting usaha dulu. Usaha dulu. Iya. Yang Jangan penting sampai usaha. patah semangat. Iya, betul. Itu yang penting. Ada tips dan trik nggak Pak biar bisa lolos UTBK SBMPTN di UPN Veteran Jawa Timur? Tips and trik dari Pak Oki dulu. Nanti Mas Wahyu juga bisa ngasih tips and trik. Kalau sekedar tips and tricks itu wajar ya secara umum. Kalau memilih prodi ya berdasarkan daripada minat dan bakat kita. Jadi adik-adik yang ingin memilih prodi silakan, minatnya di mana, bakatnya di mana, supaya nanti setelah diterima tidak salah pilih jurusan atau salah pilih program studi. Kemudian yang kedua itu melihat daripada akreditasi prodinya. Sebaiknya pilih yang akreditasi A. Kalau memang prodi yang ingin diminati itu ternyata tidak ada A di UPN, ya mungkin akreditasi B mungkin bisa turun. Asalkan prodi tersebut juga memiliki sarana prasarana yang lengkap. Nah, itu. Kemudian yang nggak salah penting itu melihat ciri khusus daripada prodi tersebut. Contohnya, ini kan saya di bidang teknik lingkungan. Iya Pak. Kalau dibandingkan dengan teknik lingkungan di universitas yang lain, itu kalau di UPN itu teknik lingkungannya adalah mempunyai ciri khusus rekayasa di bangunan pengolahan. Pengolahan air minum, pengolahan air buangan dan sebagainya. Itu rekayasa. Tapi kalau di universitas yang lain, yang universitas ternama ini, itu biasanya teknik lingkungannya itu ciri khususnya dia di penyehatan lingkungan. Jadi dia fokusnya di sanitasi, lingkungan dan lain sebagainya, termasuk ke pengelolaan air limbahnya dan air minumnya. Saya kira itu Mbak. Jadi yang tidak kalah penting adalah melihat ciri khusus dari prodi yang ada di masing-masing universitas. Mana minatnya di situ? Oh, saya ternyata cocoknya di UPN Veteran Jawa Timur ngambil di teknik lingkungan atau mungkin DKV dan lain sebagainya. Nah, itu melihat dari ciri khusus dari prodi tersebut. Yang kemudian ciri khususnya itu disesuaikan sama passionnya, minatnya, bakatnya, ya, gitu bakatnya ya Pak. Dan juga peluang kerja. Peluang kerjanya bagaimana? Setelah kita lulus nanti jangan sampai peluang kerjanya
kita banyak diminati orang. Nah, itu kita susah sendiri. Kita khawatirnya kalah kompeten dengan itu. Nah, otomatis sebaiknya pilih yang mempunyai peluang kerja yang masih tinggi. Ya, peluang kerjanya bagus lah seperti itu. Nah, balik lagi. Mau tahu info lengkap tentang ciri khas dari prodi dan peluang kerjanya? Cek di mana? Di ppmb.upnjatim.ac.id. Oke, terima kasih Pak Oki. Iya. Tips and trick dari Mas Wahyu. Sudah disebutkan semua, tapi sepertinya itu tadi yang disebutkan semua itu bisa digunakan untuk, jangan lupa ada motivasi. Karena kalau sudah tahu semua itu, Pak, jadi sudah tahu unique study-nya ya kan, dari yang mau dituju, kemudian saya mendapatkan apa saja di program studi itu dan lain sebagainya. Nah, ini bisa meningkatkan motivasi kita. Kalau kita passion kan berarti motivasinya kan, nah motivasinya tinggi ya. Jadi setelah motivasi itu didapat, maka jangan lupa juga memikirkan masa depan. Seperti kata Pak Oki tadi, ketika saya mengambil sebuah prodi ya, saya mengambil sebuah prodi untuk studi lanjut saya ya, di universitas katakanlah. Itu harus sudah punya gambaran. Kira-kira nanti lapangan pekerjaan yang setelah saya selesai nanti itu akan seperti apa. Jangan sampai ketika sudah mendaftar, lalu kemudian menjalani studi, lalu kemudian lulus, bingung saya harus bekerja di mana. Nah, itu juga harus dipikirkan. Sehingga tidak asal memilih ya, Itu yang sangat penting, karena kalau sudah di tengah-tengah salah pilih itu kan bisa jadi motivasi kita kurang. Nah, itu yang harus tetap dijaga gitu. Benar. Tapi tentunya UPN Veteran Jawa Timur kan ada fasilitas atau program-program yang memudahkan adik-adik ya tersambung dengan mitra supaya ketika mencari pekerjaan mudah. Ya. Ada Pak seperti itu. Ada Pak. Ada. Jadi selain mitra itu ikatan alumni ya. Nah, ikatan alumni di UPN ini cukup kuat. Mungkin bisa dilihat dari ada klaster khusus ya. Jadi kalau mendaftar kembali lagi, kalau mendaftar di UPN bagi yang alumni UPN, orang tuanya atau punya keluarga alumni UPN. Nah, ini ada jalur ya, kita fasilitasi di Mandiri. Di Mandiri. Ya. Oke. Bisa seperti itu. Jadi ikatan alumninya kuat, sehingga kalau kita bicara tentang pekerjaan atau lapangan pekerjaan setelah lulus, bahkan ini pengalaman kalau saya di informatika ya. Itu kebetulan saya juga alumni dari informatika UPN Veteran Jawa Timur juga. Angkatan kedua. Dan sekarang menjabat koordinator selebriti. Iya. Kembali lagi gitu kan. Nah, ya bahkan mengingat pengalaman itu sebelum saya lulus gitu, itu sudah ada beberapa lapangan pekerjaan yang diberitahu oleh senior-senior yang sudah alumni tadi. Seperti itu. Luar biasa. Pak Oki juga alumni UPN kan Pak? Saya alumni UPN juga angkatan pertama. Makanya saya menjabat kepala PPMB. Jadi kalau angkatan pertama itu jadi ketua PPMD ya? Kalau angkatan kedua. Oke. Terus Pak, ini nih tentang ini nih prodi favorit. Kan di UPN itu ada 2 kelompok nih, Saintek sama Soshum. Nah, prodi favorit di Saintek apa? Prodi favorit di Soshum apa? SBM ya? Untuk SBM ya. Untuk SBM. Yang data ini tahun lalu Pak. Ya, kalau yang tahun lalu ini di kami prodi favorit ini sepertinya total semua Pak. Masih total semua ini ya. Untuk Saintek ini paling tinggi agrotek. Oke. Nomor 1 nih. Berarti fakultas pertanian ya. Oke. Pertanian. Teknologi. Terus kemudian yang kedua teknik kimia. Fakultas teknik. Kemudian yang ketiga informatika, yang keempat agribis, dan yang kelima industri. Teknik industri itu yang favorit dari Saintek. Untuk SBM tahun lalu. Total. Jadi total. Jadi kita rangkum semuanya. Untuk saat ini kondisi tahun lalu seperti ini.
Oke. Terus Sedangkan yang Soshum, manajemen. Pertama manajemen. Kedua akuntansi, ketiga ilmu komunikasi, yang keempat hukum, dan yang kelima administrasi publik. Nah biasanya di SNMPTN, SBM maupun Mandiri itu kurang lebih bolak-balik dari 5 itu lah ya, prodi itu yang bersaing. Bersaing. Yang populer. yang Iya bersaing. sih. Tapi manajemen itu juga paling rame ya. Ya, Peminatnya manajemen pasti tiap tahun peningkatannya paling banyak. Iya, dan kita lihat kan pembangunan infrastrukturnya Pak ya, udah dibangunin berapa lantai? 9 lantai. 9 lantai gitu ya untuk FEB gitu ya. Teman-teman adik-adik kalau mau main ke UPN Veteran Jawa Timur, main aja ke sini, lihat langsung gedungnya, dan gedung yang 9 lantai itu bisa terlihat dari tol ya yang ke arah Juanda ya. Bisa kelihatan UPN Veteran Jawa Timur. Wih, keren banget. Di depan sendiri soalnya gedungnya. Masuk langsung ya. Langsung. Oke, keren. Sekali. Terus ini Pak tentang KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini ada atau enggak di SBMPTN tahun ini? Untuk KIP kuliah ini tetap ada kita. Jadi hampir sama dengan SNPTN, jatahnya itu kurang lebih 10% dari total. Kuota. Ya, dari total kuota. Oke, 10% misalkan dari tadi total. kan 2.200. 2.232. Iya, 10% dari 2.200. Itu Sekitar 200. untuk KIP. Ya. Nanti Mandiri ada nggak Pak? Mandiri ada, tetapi persentasenya lebih kecil lagi. Dan itu Mandiri hanya ada di jalur prestasi. Mandiri prestasi sebesar 5%. Oke, jadi di setiap jalur SNMPTN kemarin kan ada ya? Ada. Oke, 10%, SNPTN 10%, SBMPTN 10%, nanti Mandiri hanya 5%. Dan Oke. hanya di jalur prestasi. Hanya di jalur prestasi. Karena Mandiri ada 3 jalur. Iya. Banyak ya. Kayaknya kita bikin podcast khusus nih untuk bahas jalur Mandiri. Iya enggak? Oke. Kalau untuk ini daftar KIP kuliah sekarang masih bisa nggak ya? Kan ini lagi bukaan nih akun LTMPT untuk yang SBMPTN. Nah, apakah ini masih bisa ataukah sudah tutup ya? Masih bisa untuk KIP kuliahnya. Jadi tetap ada yang memang merasa bagi ekonominya tidak mampu atau dan lain sebagainya, itu bisa melihat di website Pusat Layanan Pengembangan Pendidikan atau kita singkat Puslabdik. Nah, bisa lihat di website https:// kemudian 2 kali kemudian puslabdik.kemdikbud.go.id. Silakan mendaftar di situ sebagai atau peminat di jalur KIP kuliah. Oh gitu. Jadi semua terpusat di situ Pak Iya, ya? semua terpusat di situ. Untuk daftarnya. Iya. Iya Pak, soalnya teman-teman kan adik-adik nih prestasinya bagus ya, akademik dan non akademiknya, tapi kadangkala juga terkendala. Jadi faktor ekonomi. Tapi Difasilitasi. iya difasilitasi. Jadi jangan khawatir adik-adik untuk tetap harus lanjut kuliah dengan tadi ya Pak, dengan banyak beasiswa yang disediakan. Oke Pak Oki dan Mas Wahyu, terakhir nih untuk penutup podcast kita kali ini, pesan untuk adik-adik yang daftar di SBMPTN. Silakan Pak. Dari Pak Oki dulu. Saya ya. Jadi untuk yang mendaftar di SBMPTN, pastikan pilihan tidak salah pilih ya. Jadi kemudian jangan sampai salah klik, karena pada saat kalian mendaftar atau login itu biasanya memilih menu verifikasi, kemudian juga memilih prodi, itu hati-hati, jangan sampai salah klik, salah provinsi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga yang kedua, saya berpesan supaya adik-adik tetap semangat belajar walaupun nanti di SNPTN tidak keterima, kemudian masuk pendaftar di SBMPTN, tetap semangat. Ya, itu yang saya inginkan, tetap semangat, jangan salah pilih atau salah langkah atau malas gitu ya. Tetap semangat, itu yang saya inginkan. Ya, walaupun nanti di SBMPTN tidak terima, jangan menyerah, jangan kecewa, putus jangan asa. kecewa, ya. Gitu, Kita masih menyediakan jalur yang
terakhir Banyak jalur jalan mandiri, menuju banyak jalan Roma. menuju Roma. Iya, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Oke, makasih Pak Oki. Mas Wahyu. Sudah diambil semua. Kalau Dari tadi udah diambil semua. Copy paste saja terus. tinggal copy. Kalah mahasiswa aja. Mungkin satu kalimat saja. Jangan menyerah sebelum berjuang. Jangan menyerah. Oke, terima kasih buat Pak Oki dan juga Mas Wahyu atas kesempatannya hadir di podcast kita kali ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Salam bela negara.